Bismillahirrahmanirrahim. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi di channel YouTube saya, PMS Podcast Malam Seram, yang ceritanya nggak seram-seram amat. Hari ini adalah cerita saya yang ke-6, part 6. Cerita ini dibagikan oleh teman saya yang dulu kita sama-sama kerja di pabrik rokok di Kota Malang. Dan ini adalah cerita dari sepupunya yang kita samarkan namanya biar gampangnya Hendro lah ya. Tapi sebelum itu saya mau mengucapkan terima kasih untuk teman-teman seram sekalian yang udah subscribe, yang udah like, yang udah meninggalkan komentar. Terima kasih yang sebanyak-banyaknya atas dukungan kalian. Semoga Gusti Allah membalas semua kebaikan teman-teman seram semuanya. Dan kita langsung mulai saja ceritanya. Cerita ini berawal ketika dulu pada saat Hendro ini kuliah. Itu sekitar 3 atau 4 tahun yang lalu di salah satu perguruan tinggi swasta di Kota Malang. Asal dari Hendro adalah daerah di sekitar Jawa Timur yang jauh dari Kota Malang. Pada saat itu Hendro sudah memasuki semester 5, kalau nggak 5, 6 ya, itu sekitar semester itulah. Dan pada saat itu perekonomian keluarga Hendro sedang ada masalah. Dan pada saat itu Hendro dipaksa keluarganya untuk tidak meneruskan kuliahnya dan menyuruh Hendro untuk mencari pekerjaan yang lebih layak, yang bisa menghasilkan uang, biarpun untuk dirinya sendiri, kalau cukup ya untuk dirinya sendiri, kalau lebih ya orang tua hanya bisa berdoa saja ya. Dan pada saat itu dengan kenekatan dan keniatan Hendro yang ingin cepat-cepat selesai dari kuliahnya, dan dia mengharuskan part time ya. Jadi dia tetap meneruskan kuliahnya, tapi juga sambil bekerja gitu. Jadi dia bekerja sebagai part time boy di kafe-kafe di dekat kampusnya situ. Dan cerita ini berawal ketika si Hendro ini diusir dari tempat kosnya. Dia diusir dikarenakan sudah 4 bulan tidak bisa membayar kos. Tapi kalau menurut si Hendro, dia cerita bukan diusir tapi memang disuruh pindah gitu. Mungkin tidak mau membuat saudaranya khawatir. Dan selama dia diusir itu, selama 2 minggu itu dia berpindah-pindah tempat. Kalau ada tempat yang kosong di kosan temannya, dia ikut ke sana. Ada temannya yang satunya, dia ikut ke sana. Jadi selama 2 minggu ini dia terus berpindah-pindah. Dan akhirnya pada suatu waktu dia diajak ngopi oleh seniornya yang temannya itu banyak gitu. Jadi pas waktu ngopi itu nggak tahu kenapa tiba-tiba dia itu menceritakan tentang permasalahannya dia itu. Dia menceritakan kalau sekarang itu dia dalam keadaan sulit
dan mencari sebuah kos-kosan. Kalau ada info tolong kabari ya bro, soalnya aku lagi mencari kos-kosan yang murah. Dan seniornya tadi mencarikan informasi ke teman-teman yang lainnya, dan akhirnya ada temannya yang bernama Amir. Dia langsung menemui Hendro dan mengajak Hendro untuk melihat kos-kosan ini. Kamu tahu tempatnya bro? Tahu lah, soalnya kemarin kan aku habis nganterin maba untuk cari kos-kosan, jadi kita udah keliling-keliling di sana dan itulah yang paling murah. Oke, kalau gitu besok aku jemput ya. Oke. Dan keesokan harinya mereka pun bersama-sama mencari alamat kosan tersebut. Dan Amir pun sudah tahu, akhirnya mereka langsung menuju ke rumah tersebut. Di depan kosan tersebut si Hendro semacam biasa aja, ya kayak rumah, bersih, rapi, nggak ada yang aneh gitu. Apalagi seram, nggak ada sama sekali. Dan akhirnya bertemu dengan bapak kosnya. Silakan masuk mas. Nggih. Gini pak, saya mau kos di sini. Oh ya monggo, silakan lihat-lihat. Jadi kosan itu letaknya depan adalah ruang tamu. Habis ruang tamu itu ada 4 kamar yang kosong dan letaknya itu berhadapan-hadapan. Jadi 2 dan 2 berhadapan. Dan di belakangnya lagi adalah kamar mandi dan juga dapur. Bersih, dapurnya bersih, kamar mandinya bersih. Lalu si Hendro ini bertanya sama bapak kosnya, berapa ya pak per bulannya di sini? Kalau buat masnya saya kasih murah aja deh, 100.000 aja per bulan. Wah, kalau menurut si Hendro sih wah murah sekali, 100.000 per bulan, apalagi tempatnya bersih, airnya pun lancar ya kan. Tapi yang menjadi pemikiran si Hendro ini, tempatnya yang sangat jauh, karena jauh sekali dari kampus dan harus masuk ke dalam gang, masuk lagi ke dalam gang itu, masuk lagi dalam kampung lagi, dalam gang gitu. Jadi jauh gitu. Tanpa dan tiba-tiba si Amir ini nyeletuk ke bapak kosnya. Wah, jangan segitulah pak, kasihan ini si masnya udah diusir dari kos-kosan, soalnya nggak bisa bayar. Terkejutlah si Hendro, tiba-tiba si Amir itu bilang begitu. Tapi melihat raut muka si bapaknya yang agak paham akan kondisinya si Hendro ini, si bapak ini langsung menjawab, ya udahlah mas, 50 aja nggak apa-apa, untung-untung udah ada yang mau nempatin. Dengan perasaan yang senang juga bercampur dengan perasaan yang malu, akhirnya Hendro pun mengiyakannya. Dan akhirnya pada hari itu juga mereka boyongan pindah ke tempat kosan yang baru itu. Dan pada malam hari itu tidak terjadi apa-apa ya. Dan pada keesokan paginya si Hendro ini bangun dengan hati senang.
sudah sendiri, sepi, asri, nggak ada apa-apa kan dia seneng gitu kan. Kalau mengerjakan tugas itu jadi lebih fokus. Dan pada hari kedua keanehan mulai terjadi. Pada saat itu sekitar pukul 10 malam, saat itu Hendro sedang menggarap tugasnya di laptop lama pemberian dari saudaranya. Pada saat itu dia seperti mendengar ada 3 atau 4 orang yang berbicara secara bersamaan. Jadi seperti orang yang omong-omongan gitu, yang bicara gitu. Kok kayak suaranya itu ada di mana ya? Setelah itu dia mencari di mana sih asal suaranya ini, dari mana. Dia melihat di keluar jendelanya nggak ada orang. Terus dia keluar dan keliling, dia lihat di ruang tamu, di dapur, di kamar mandi pun nggak ada orang. Terus dia pun sempat melihat keluar juga nggak ada orang sama sekali. Waktu itu dia langsung menyalakan lampu. Jadi dia menyalakan semua lampu yang ada di rumah itu. Dan pada akhirnya dia masuk lagi ke dalam kamar. Waktu dia masuk ke dalam kamar dan dia melanjutkan tugasnya kembali, dia mendengar lagi suara orang yang berbicara, yang lebih dari 3 orang atau 4 orang itu berbicara, dan dia seperti memperjelas pendengarannya gitu kan. Dan ternyata suara itu tepat persis di depan pintu kamarnya si Hendro. Langsung aja si Hendro menutup laptopnya dan tidur dengan memeluk Al-Quran. Dan saking ketakutannya dia pun sampai tertidur sampai pagi harinya. Dan di pagi harinya itu dia bangun, sempat aktivitas seperti biasa, pergi ke kampus. Dan setelah itu di kampus dia ketemu dengan si Amir. Lalu si Amir bertanya kepada si Hendro, "Gimana bro kos-kosannya?" Biasa sih gitu kan. Ya itu, kenapa ya kok bisa murah betul? Pasti ada apa-apanya. Hati-hati aja bro. Dalam batinnya Hendro, dia berpikir iya ya, mungkin karena itu dikasih yang murah. Tapi Hendro pun menetapkan hatinya kalau kita itu tidak ada niatan yang nggak baik ya. Kita niat itu baik, mau sekolah, meneruskan sekolahnya, kuliahnya, mau cari tempat yang terbaik gitu kan di situ. Jadi kalau kita berpikiran positif, mungkin energinya di sana juga positif juga. Dan di hari selanjutnya itu tidak ada apa-apa, tenang. Dan Hendro pun apa ya istilahnya itu kayak nggak menghiraukan gitu loh, apapun yang terjadi ya biarlah gitu kan. Dan di hari keempatnya itu, pada waktu dia itu mau pergi ke kampus, dia melakukan rutinitasnya, bangun tidur, sarapan, terus mandi, terus berangkat kuliah. Pada waktu dia mandi itu ada kejadian yang sangat aneh yang dia rasakan. Pada saat itu dia keramas
keramas dan busanya itu sampai ke matanya dia gitu kan. Dan dia tuh nggak bisa melihat apa-apa. Jadi dia tuh keramas sambil merem lah istilahnya ya, sambil memejamkan mata. Terus pada saat dia itu mau mengambil gayung, dia seperti memegang tangan seseorang. Dan langsung saja dia melempar itu gayungnya dan cepat-cepat dia menghilangkan busa yang ada di matanya sambil melek-melek begini ya. Wah, apa itu tadi ya? Dan langsung saja dia cepat-cepat mandi. Setelah itu dia berangkat ke kampus. Dan pada waktu itu dia bertemu dengan temannya Amir itu. Katanya, bro, kalau kamu butuh teman, aku mau nemenin kamu di sana. Oke bro, nanti malam kamu maukah ke rumahku gitu kan. Oke, tunggu aja ya. Ya. Akhirnya malam itu dia nunggu si Amir datang gitu kan. Sudah capek ya dia itu menunggu si Amir, lalu dia tuh sempat ketiduran sebentar dan bangun jam 1 malam. Dan pas bangun jam 1 malam itu dia dengar ada ketukan di pintu, tok tok tok. Terus dia keluar, membuka pintu luar ya, nggak ada siapa-siapa. Tapi ketukan itu tetap terdengar, padahal pintunya sudah dibuka. Kok masih ada orang yang ketok-ketok lagi? Dan ternyata setelah dia mencari asal dari suara ketukan itu, ternyata berasal dari kamar yang berada di depan kamarnya si Hendro. Dan akhirnya si Hendro cepat-cepat masuk kamar lagi, dia mengunci kamarnya dan tidur kembali dengan memeluk Al-Qur'annya. Dan keesokan paginya dia bangun dan mengecek semua pintu yang ada dalam kamar itu. Memang semuanya tertutup, nggak bisa dibuka, wong kuncinya itu ada di bapak kos gitu kan. Waduh, kalau begini caranya, ini kayak semacam gangguan ya, kayak teror gitu loh. Tiap malam selalu ada ya yang aneh-aneh gitu kan. Akhirnya dia kembali ke kampus dan menceritakan semua hal itu pada temannya, dan dia berusaha untuk mencari kosan yang baru lagi. Dan pada saat dia itu balik dari kampus, dia melihat di depan rumahnya ada seorang anak laki-laki yang mungkin sekitar SMA ya, sekitar SMA, lagi duduk di teras rumahnya dan merokok. Lalu si Hendro ini bertanya, nggih, sampean sinten nggih, sampean siapa ya? Mau cari siapa gitu. Orang ini lalu menjawab, oh saya orang sini mas. Dia menunjuk itu orang sini mas, saya itu tinggal di sini mas. Saya cuma numpang istirahat aja gitu. Oh iya, mau masuk dulu mas? Enggak, di sini aja mas.
katanya. Terus Hendro ini ya agak senang ya ada temannya gitu untuk ngobrol. Oh ya udah lama di sini mas katanya. Oh belum 1 bulan mas, ini masih berapa hari. Oh gimana, kok berani gitu loh, kos di sini kok berani gitu kan. Ya berani nggak berani ya gimana mas, namanya juga butuh, soalnya keuangan lagi sulit gitu. Tapi masnya tahu kan tentang cerita dari rumah ini gitu. Oh kalau itu saya nggak tahu gitu. Tapi masnya tahu gitu. Oh tahu gitu. Akhirnya si mas itu menceritakan semua yang terjadi di rumah itu. Semen tahu nggak rumah itu dulu ada orang yang bunuh diri di salah satu kamar itu. Deng. Waduh, perasaannya si Hendro wis campur aduk ya. Makanya kok beberapa hari itu selalu begitu, ya kan. Akhirnya si Hendro ini seperti nggak kerasan gitu ya. Perasaannya itu lain dari yang kemarin itu. Dan pada saat mau maghrib, akhirnya berpamitanlah orang itu. Ya udah mas, tinggal aja di sini nggak apa-apa. Yang penting jangan takut, jangan melakukan hal-hal yang tidak baik gitu. Oh iya ya, terima kasih ya mas. Ya makasih gitu. Lalu malam itu si Hendro pun melalui malamnya tanpa ada terjadi hal-hal yang ya biasalah, nggak ada hal yang seram gitu. Dan besok paginya nggak tahu kenapa si Hendro ini bangunnya itu pagi. Biasanya dia kan bangunnya jam 9, soalnya kelasnya itu sekitar pukul 11. Jadi dia itu selalu bangun jam 9, lalu mengerjakan rutinitasnya dan berangkat untuk kuliah. Tapi pada pagi itu dia itu bangun jam 7, sekitar hampir jam 7. Dan tanpa disengaja dia melihat bapak kos sudah berada di ruang tamu. Dan bapak kos itu terkejut ya waktu si Hendro ini datang menghampiri. Loh, mas udah bangun? Oh iya pak, sudah bangun. Ada apa ya pak? Hendro itu melihat bapak kosnya ini membawa tempeh ya, tampah itu yang ada seperti sesajen. Ada tumpeng, ada ayam, ada makanan dan juga jajanan zaman dulu gitu, jajanannya anak kecil zaman dulu. Loh, ada apa ini pak? Gitu. Sambil seperti kalau orang dipergoi itu gimana ya tingkahnya itu ya kan. Ini mas, hari ini wetonnya anak saya gitu katanya. Oh, hari ini wetonnya anaknya bapak gitu. Oh iya pak gitu kan. Iya, tanpa sengaja Hendro ini melihat sebuah foto kecil yang ada di tempeh tadi. Loh, pak, sebentar pak. Kenapa mas? Ini foto ini kayaknya aku pernah lihat deh pak. Loh, masnya lihat di mana? Gitu.
ini kayaknya kemarin datang ke sini, Pak. Ah, ini anak saya, Mas. Anak saya ini. Iya, Pak. Ini kemarin datang ke sini. Dia itu cerita kalau di sini itu dulu ada orang yang bunuh diri di tempat ini. Nggak tahu kamar yang mana. Dan si bapaknya ini menangis. Ya ampun, Mas. Jangan bohong, Mas. Ini anak saya, Mas. Iya, ini yang bilang sama saya kemarin, Pak. Kalau rumah ini dulu pernah ada orang yang bunuh diri. Mas, sampean tahu nggak? Ini anak saya udah nggak ada, alias sudah meninggal. Dulu dia itu bunuh diri di rumah ini. Deneng. Dengan mendengar kata-kata dari Bapak Kos itu seperti otaknya si Hendro ini seperti kayak berhenti gitu ya. Sambil mencerna lagi kata-kata dari Bapak tadi. Jadi, ya memang begitulah ceritanya, dan untuk penyebab kenapa bunuh diri dan bagaimana bunuh diri itu adalah rahasia yang disimpan si Hendro sampai sekarang dan tidak bisa diceritakan secara publik kepada orang-orang seperti kita. Oke, sekian dulu cerita dari saya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata, bila ada kata yang selalu diulang-ulang, karena saya itu mengingat ya, membaca, mendengar dan juga mengingat, dan itu adalah sebatas dari ingatan saya. Dan untuk teman-teman subscriber semuanya yang sudah menonton acara ini ataupun yang belum sub, saya doakan semoga diberi kesehatan, diberi keselamatan, diberi umur yang barokah, yang punya hutang segera dilunaskan ya, yang punya urusan dilancarkan semuanya, dilancarkan urusannya di dunia dan akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Kita berjumpa lagi di video saya selanjutnya, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.